menceritakan pengalaman sesaranya ya sepintas yang kemarin lah, istilahnya keluar dari jasad sendiri. Walaupun kesadaran ternyata manusia itu yang sebenarnya sejatinya itu justru yang ada di dalam. Kalau jasad itu begitu ditinggalkan, kesadarannya hilang. Tapi ini yang keluar dari jasad, kesadarannya seperti begini. Jadi saya itu bisa melihat jasad saya tidur, tapi yang tidur tidak merasa bahwa saya keluar gitu. Jadi yang kesadarannya sejati pribadi itu justru yang ada di dalam diri manusia. Begitu bisa keluar, bisa melihat sebenarnya kalau jasad kekuatannya nggak ada istilahnya, walaupun ada mata tapi tinggalinya awasnya, pandangan itu bukan karena mata ini gitu, tinggalinya ada di dalam, tapi itu persis sama kita, wujudnya sama gitu. Jasad kayak bangkai aja gitu, kalau masuk baru bisa lihat bangun segala macam, begitu ditinggalkan ini nggak bisa apa-apa gitu, nggak bisa apa-apa. Tapi kenapa seolah hidup? Karena ada ruh yang tertinggal di jantung, masih menghidupkan jantung gitu, detak napas, detak jantung dan napas gitu di paru-paru. Tapi ini yang sedulur papat ini pergi, kesadaran ini nggak ada. Yang kesadaran full justru ini sebenarnya mah, yang diri kita sejati itu. Walaupun ini juga ini masih dibungkus oleh nafs gitu ya. Nah, dalam yang kita batin juga apa yang gaib itu, di dalamnya tetap ada ruh lagi gitu. Sebut nyawa itu ada di sini, di dalam ini yang 4 itu, yang tadi pergi ini seberupa nyawa istilahnya, di dalamnya ada ruh lagi gitu. Jadi berlapis-lapis keluarnya sebenarnya dari kita itu, jasad kita itu istimewanya. Cuma ini melanjutkan cerita kemarin di video sebelumnya, pengalaman waktu di Tanjung Karang itu pernah ngalamin misalnya memang karena rajin zikir, wirid-wirid itu meningkatkan aura kita akhirnya. Jadi banyak yang istilahnya yang suka lah istilahnya. Tapi di sisi lain di lingkungan di rumah, di saudara itu yang tadinya mungkin agak ya kurang, responnya kurang bagus lah istilahnya dalam persaudaraan. Tapi lama-kelamaan kayaknya kayak yang segan gitu. Karena ada kekuatan istilahnya, jadi bukan orang sembarangan, akhirnya pada segani lah gitu, karena segani ya di keluarga. Tapi di lingkungan ya istilahnya banyak yang suka, karena itu mungkin daya tarik aura hodam ilmu, banyak yang suka. Sampai beberapa orang lah di lingkungan itu banyak yang perempuan lah istilahnya, cewek-cewek. Tapi di sisi lain ternyata bukan cuma bangsa manusia yang suka, termasuk gaibnya, bangsa gaibnya sampai suka karena lihat saya lagi wirid, katanya suka kan ya. Tapi yang jadi pernah lah jadi masalah gitu, karena saking istilahnya didemenin orang cewek, kebetulan cewek itu termasuk orang ya jadi bentang di kampung lah istilahnya, kembang desa. Jadi akhirnya pernah ngucapin, bilang salam lah, salam ke orang itu, ke cewek itu. Waktu sore datang temannya, salah titip salam ke temannya. Besok pagi saya udah jatuh sakit. Sampai dia datang dengar gitu, saya mau nanya aja, kita udah posisi langsung sakit parah itu, selamat sakit parah yang benar-benar kayaknya dari kemarin sehat itu langsung jatuh sakit. Sampai berapa hari atau berapa minggu ya, sampai karena kita berobat ke dokter, obat itu gak mempan, istilahnya berobat tapi gak sembuh-sembuh. Terus ada yang bilang, oh ini mungkin sakitnya gak wajar. Akhirnya malam-malam dengan waktu zikir ya digunakan untuk mendeteksi lah, mendeteksi apakah benar ini sakit karena ada gangguan. Ternyata benar gitu. Begitu alam terbuka, terlihat ada yang bangsa gaib ya, yang kelihatan.
Cuma sebenarnya di belakang rumah itu ya rumah paman, karena samping rumah nenek itu ada halaman terbuka buat jemur pakaian segala macam. Nah di depan di pinggir itu rumah paman, padahal lagi pada ngobrol tuh malam-malam sekitar jam 8 atau jam sampai 9 lah gitu. Lagi pada ngobrol. Waktu itu terbuka, jadi paman yang pada ngobrol tuh pada kumpul istilahnya di teras rumah paman. Terlihat pada kumpul, tapi di sebelahnya terlihat juga ada perempuan. Tapi yang kelihatan walaupun pakai baju putih-putih, tapi ke bawahnya tuh nggak kayak jemuran yang menggantung aja, tertiup angin itu kayak ngambang gantung gitu, nggak ada kakinya, nggak kelihatan. Itu bisa dilihat dari kamar yang posisinya mungkin terhalangan oleh ruangan tengah, ruangan dapur, baru keluar gitu. Tembok itu 3 lapis tembok, tapi ya bisa tembus kelihatan. Begitu beres wirid darinya keluar, memang benar di luar Pak, masih di teras rumah paman pada ngobrol. Tapi yang waktu tanya apa di sebelahnya pernah lihat ada perempuan yang berdiri gitu, oh nggak ada kan, cuma ada angin kenceng katanya, ada angin kenceng. Padahal yang saya lihat di dalam waktu di kamar itu, di sebelah paman yang di teras itu, sebelah terasnya ada perempuan yang ngawasi saya lagi wirid. Nah di situ ya udah ketahuan bahwa saya sakitnya ada gangguan, secara inilah diobati lah, ngobatin sendiri. Tapi ya berhubung karena ada pikiran agak jengkel dan marah juga gitu, karena saya sakit diganggu oleh gaib. Udah gitu ya malam-malam beres wiridan, ke belakang, ke samping rumah nenek itu belakang kan ada kali, di seberang kali ada pohon rumpun bambu itu. Dengan rasa marah saya meminta kekuatan dari ilmu setrum sigaret itu, minta panas 5.000 derajat atau 50.000 derajat, lupa lagi itu. Jadi meminta kekuatan panas. Nah digunakan untuk menyerang itu yang ke rumpun bambu. Karena saya lihat tuh si perempuan yang memang suka sih, sebenarnya suka tapi bikin sakit gitu. Deman ke saya tapi bikin sakit. Akhirnya diserang aja gitu. Jadi diserang ke rumpun bambu dengan kekuatan panas lah, panasnya ilmu untuk membakar si perempuan itu. Dan tapi dampaknya besoknya itu si rumpun bambu yang malam diserang dengan kekuatan panas sampai sore itu terlihat menguning sama daun-daun. Jadi si rumpun bambu yang tadinya warna hijau tahu-tahu menguning semua, sampai daunnya pada rontok berguguran itu, istilah Sunda sampai perang gitu. Pada posisi waktu menyerang itu ke rumpun bambu ya kurang lebih 15 meteran lah menyerang itu. Karena ke seberang kali. Ya karena kemarahan itu. Sampai saya sebenarnya sampai lupa gitu. Waktu nitipkan salam ke orang yang suka ngambil roti di rumah nenek, di tempat nenek kan ibunya jualan roti. Sampai lupa gitu. Istilahnya saya menitipkan salam, nggak tahu jawabannya diterima atau enggak, sampai saya sembuh sampai ini nggak tahu jawabannya. Cuma yang jelas setiap kali suka ke istilahnya demen ke cewek, ke jenis manusia itu pasti ada yang cemburu bangsa gaib. Akhirnya nggak pernah lagi ngucapin sembarangan salam atau apalagi bilang suka atau gimana lah, istilahnya sewajarnya remaja atau pemuda gitu. Ya, sejak saya itu nggak pernah, karena selalu diintai gitu, banyak yang demen termasuk bangsa Kunti gitu. Bangsa Kunti gitu. Ya mungkin di situ dulu perjalanan kalau di sekitar Tanjung Karang. Yang selanjutnya mungkin pindah ke daerah Menggala.